Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rasidah. Pada video kali ini kita akan membahas Ayo Mencoba halaman 191 materi tentang mengukur sudut matematika kelas 4 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe ya. Ayo mencoba. Nomor 1, tentukan besar sudut bangun datar di bawah ini. A, di sini ada segitiga KLM. Kita akan mengukur masing-masing sudut dalam segitiga. Nah, caranya yang pertama kita ukur dulu sudut L ya. Caranya adalah himpitkan. Di sini ada titik tengah dari busur. Kita himpitkan garis 0 yang menuju ke 0 derajat ini dengan garis LM, dan titik tengah dari busur ini kita himpitkan dengan titik L. Nah, di sini sudah terlihat ternyata garis KL berhimpit juga dengan di sini garis yang menunjuk 90 derajat. Berarti di sini besarnya adalah 90 derajat. Berarti di sini adalah sudut siku-siku. Nah, kemudian cara yang sama kita lakukan untuk mengukur sudut K dan sudut M. Sudut K dulu, kita himpitkan garis 0 dengan garis yang menunjukkan 0 derajat ini dengan garis KL. Kita himpitkan titik tengahnya dengan titik K. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat ini lurus dengan tengah-tengah antara 70 dengan 60. Berarti di sini adalah 65 derajat. 65 derajat. Lanjut untuk mengukur sudut M. Nah, kita gunakan garis 0 derajat tadi. Kita berarti menggunakan bilangan yang luar ini ya, karena kita mulai dari ini. Nah, kemudian titik M kita himpitkan dengan titik tengah dari busur tadi. Nah, kita himpitkan, sudah terhimpit. Nah, di sini menunjukkan bilangan 25, antara 20 dan 30. Berarti di sini adalah 25 derajat. Selanjutnya di gambar B ini ada bangun datar yaitu trapesium. Kita akan mengukur keempat sudut, mengukur besar keempat sudut dari trapesium. Kita ukur terlebih dahulu sudut A ya. Nah, kita himpitkan titik tengah dari busur dengan titik A, kemudian garis 0 derajat ini kita himpitkan dengan garis AD ya, garis AD kita himpitkan. Kalau sudah berhimpit, kemudian kita lihat. Nah, kita paskan dulu. Nah, kita bisa melihat ternyata kita lihat garis AB dia berhimpit dengan busur yang menunjukkan bilangan berapa derajat. Nah, di sini karena di sini tadi mulainya kita menggunakan 0 derajat, kita gunakan yang bilangan luar. Berarti di sini kita juga lihat AB lurus dengan bilangan yang luar yaitu antara 110 dan 120. Di tengah-tengahnya pas berarti 115. Berarti besar sudut A adalah 115 derajat. Kemudian sudut B kita himpitkan garis pada busur ini dengan garis BC. Jangan lupa dihimpitkan juga titik tengah busur dengan titik B.
Sudah. Kita lihat garis AB dia menunjuk bilangan berapa. Kalau ini nolnya kita gunakan bilangan yang dalam, berarti di sini angkanya kita juga lihat angka yang ada di dalam garis AB berhimpit dengan sudut yang menunjukkan sudut 65 derajat. Berarti di sini besarnya 65 derajat. Lanjut sudut C. Sudut C kita himpitkan dengan titik tengah busur. Kemudian garis BC kita himpitkan dengan garis yang tadi 0 derajat tadi. Nah, karena kita mengukurnya mulai dari sini, nolnya berarti kita gunakan yang bilangan luar. Kita lihat garis CD berhimpit dengan garis yang menunjukkan sudut 125. Berarti besarnya di sini adalah 125. Sebentar. Oh, tadi kita gunakan yang luar ya. Maaf, sebentar. Di sini berhimpit. Nah, bukan yang dalam ini ya, tapi yang bilangan luar yang berwarna biru. Nah, kita lihat. Berarti 65 ya. Di sini adalah 65. Saya coret aja. Nah, 65 derajat. Lanjut sudut D. Kita himpitkan titik D dengan titik tengah busur. Kemudian garis CD dihimpitkan dengan garis 0 tadi, garis yang menunjukkan 0 derajat. Berarti kita gunakan yang berwarna biru ya bilangannya. Nah, sekarang kita lihat garis. Sebentar. Kita paskan dulu. Nah, sudah. Bilangan yang berwarna biru, kita perhatikan garis AD dia berhimpit dengan garis yang menunjukkan bilangan di sini. Yang berwarna biru menunjukkan garis yang menunjukkan besar sudut 115. Berarti di sini 115. Nah, berarti di sini trapesiumnya memiliki sudut 115, 65 derajat dan 65 derajat. Gambar yang C ini adalah gambar segi 5 ya. Kita ukur terlebih dahulu sudut S ya. S dulu. Kita himpitkan titik sudut dengan titik S. Kemudian kita himpitkan garis menunjukkan 0 tadi, 0 derajat dengan garis SR. Nah, kemudian kita lihat garis ST di sini menunjukkan bilangan berapa. Kita tadi nolnya dari bilangan yang dalam, ini bilangan yang dalam, ini yang luar ya. Berarti T di sini menunjukkan 110. Berarti besar sudut S adalah 110 derajat. Nah, lanjut sudut R sekarang. Sudut R kita himpitkan titik R dengan titik yang ada di tengah busur. Kemudian SR kita himpitkan dengan garis 0 tadi, garis yang menunjukkan 0 derajat. Nah, sekarang kita lihat garis RQ dia menunjukkan bilangan berapa derajat. Nah, di sini kita menggunakan bilangan yang luar yang berwarna biru. Nah, sama di sini adalah menunjukkan 110. Berarti di sini 110 derajat. Lanjut, kita ukur sudut Q dengan cara yang sama ya. Dihimpitkan. Nah, besarnya. Nah, himpitkan garis R Q
dengan garis yang menunjukkan 0 derajat, kemudian himpitkan juga titik R, titik Q, garis Q, titik Q dengan busur, titik tengah busur, kemudian kita lihat garis PQ menunjukkan bilangan berapa. Nah, kita lihat di sini dia menunjukkan bilangan di antara 100 dan 110. Berarti di sini adalah bilangannya 100 dengan 110, berarti 105. 105 derajat. Lanjut, sudut P dihimpitkan dengan titik tengah busur, kemudian garis PQ berhimpit dengan garis 0 tadi. Mana ini? Bentar. Nah, kita lihat garis TP dia berhimpit dengan busur yang menunjukkan bilangan 100 di antara 110 dan 120, berarti di sini 115 derajat. Lanjut, berikutnya kita mengukur sudut T. Sudut T kita himpitkan titik tengah busur dengan titik sudut T. Kita himpitkan garis TS dengan yang menunjukkan 0 tadi. Nah, kita menggunakan bilangan yang dalam ya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa garis TP berhimpit dengan bilangan 115 ya. Ini di antara 100 dengan 110, berarti sini 115. 100. Oh, bukan 115, 105 ya. 105, maaf. 105 derajat. Di gambar D terlihat ada bangun trapesium TUVW. Kita akan mengukur besar sudut T. Sudut T kita himpitkan titik tengah busur dengan garis TB. Nah, sekarang kita lihat besar sudut. Nah, besar sudut T ini menunjukkan besaran yaitu 90 derajat. 95 derajat ya. Kita gunakan bilangan yang dalam, 95 derajat. Lanjut, sudut U. Kita himpitkan garis 0 yang menunjukkan 0 derajat, garis yang menunjukkan 0 derajat, kemudian kita himpitkan titik tengah sudut dengan sudut U. Oke. Nah, kita lihat di sini besar sudut U, garisnya berhimpit dengan bilangan 85 derajat. Lanjut, sudut V. Kita himpitkan garis UV dan titik sudut kita gunakan yang ini aja. Nah, UV dihimpitkan dengan garis yang menunjukkan 0 derajat. Nah, di sini garis VW berhimpit dengan busur yang menunjukkan 90 derajat. Berarti di sini 90 derajat. Lanjut, mengukur sudut W. Himpitkan garis TW dengan garis yang menunjukkan 0 derajat. Ini bilangan yang biru. Titik sudutnya berhimpit dengan titik tengah busur. Nah, di sini juga menunjukkan 90 derajat. Berarti trapesium ini
memiliki besar sudut yaitu sudut T 95 derajat, U 85 derajat, V 90 derajat, dan sudut W 90 derajat. Nomor 2, buatlah bangun datar dengan besar setiap titik sudutnya sebagai berikut dengan menggunakan alat busur derajat. Yang A, kita diminta membuat gambar jika diketahui 3 sudut yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Berarti kalau ada 3 sudut, bangun yang akan kita buat adalah bangun segitiga. Nah, sekarang untuk membangun atau membuat bangun segitiga yang memiliki 3 sudut yaitu 45, 45 derajat, dan 90. Yang pertama kita lakukan adalah membuat garis. Kita buat garis dulu, garis lurus saja. Nah, kalau sudah, kita himpitkan garis ini dengan garis yang menunjukkan 0 derajat pada busur. Dan titik, salah satu titiknya kita himpitkan dengan titik tengah busur. Nah, jika sudah, kita kasih tanda titik di garis yang menunjukkan 90 derajat. Nah, karena tadi diminta salah satunya adalah 90 derajat. Kalau sudah, kita buat garis. Nah, kita buat garis dari titik yang tadi dengan titik ini. Nah, kita buat garis. Udah. Kemudian kita ukur 45 derajat. Nah, ganti titik ini kita himpitkan dengan titik tengah sudut tadi. Nah, sudah. Jangan lupa garisnya juga dihimpitkan dengan 0 derajat. 45 derajat sekarang. 45 derajat berarti lurus dengan ini. Nah, kalau sudah, kita tarik garis. Nah, udah. Dari sini kita ukur lagi 45 derajat. Nah, 45 derajat di sini, ya kan? Paskan di sini. Nah, berarti tinggal kita panjangkan saja garisnya yang tadi. Nah, berarti di sini besarnya adalah 90 derajat. Di sini 45 derajat, di sini 45 derajat. Untuk menggambar yang B, diketahui di sini sudutnya 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Ini berarti juga merupakan segitiga karena ada 3 sudut. Kita boleh buat yang mana terlebih dahulu, terserah kita. Ya, yang penting ada 3 sudut ini. Kita buat yang 50 derajat dulu. Yang pertama tetap sama langkahnya, membuat garis. Kemudian kita ukur. Di sini kita himpitkan salah satu pangkalnya atau ujungnya, titik ujung dijadikan menjadi titik sudut ya. Dihimpitkan, kemudian kita ukur di sini 50 derajat. Nah, berarti 50 derajat ini. Nah, titik, terus kita tarik garis. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita ukur di sini besarnya 60 derajat ya. Titik tadi dihimpitkan dan garisnya juga dihimpitkan dengan garis yang menunjukkan 0 derajat. Jika sudah, kita ukur 60 derajat. 60 derajat berarti di sini. Nah, terus kita tarik garis. Nah, sekarang garisnya kita perpanjang. Nah,
Gini. Coba kita ukur. Kalau tadi di sini kan 50 derajat. Ini yang baru saja kita ukur ada 60 derajat. Coba kita lihat apakah sudut yang ini 70 derajat. Kita ukur. Nah, sudah ya. Berarti di sini besarnya juga 70 derajat. Berarti benar sini 70 derajat. Ini adalah bangun segitiganya. 2C, kita akan menggambar bangun yang memiliki 4 sudut, yaitu 90 derajat, 70 derajat, 110 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita buat 90 derajat terlebih dahulu. Langkah pertama tetap kita membuat garis. Nah, garis lurus. Kemudian kita ukur 90 derajat dari garis tersebut. Oke, 90 derajat, kasih titik di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, kalau dipanjangkan sampai titik ini, kalau tidak sampai itu nggak apa-apa ya, sampai segini saja. Kalau sudah, lanjut ukur 70 derajat. Dihimpitkan seperti yang tadi. Kita ukur 70 derajat, 70 derajat. Nah, di sini kita tarik garisnya. Nah, tarik garis seperti ini. Oke, jangan lupa di sini tadi 90 derajat, ini 70 derajat. Nah, kemudian di sini kita buat 110 derajat. Nah, 110 derajat. Oke, 110. Titiknya ini ya. 110 berarti di sini. Nah, udah kita tarik garis. Nah, ini 110 derajat. Nah, satu sudut yang belum diketahui ini adalah 90 derajat. Kita coba buktikan apakah benar ini 90 derajat. Nah, ternyata benar. Di sini sudah terbukti 90 derajat. Ini adalah bangun trapesium ya, yang memiliki sudut 90 derajat, 70 derajat, 110 derajat, dan 90 derajat. Oke, gambar yang D ini nanti akan membentuk bangun segi 8 karena sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan masing-masing besar sudutnya adalah 135 derajat. Nah, untuk membuat bangun segi 8 dengan besar sudut 135 derajat dengan di sini menggunakan alat busur, caranya adalah kalau sudutnya sama berarti panjang sisinya juga sama. Jadi selain kita menggunakan busur, nanti kita perlu menggunakan bantuan penggaris ya, penggaris. Nah, sekarang kita tarik, kita buat garis. Yang langkah pertama kita buat garis dulu. Kita tentukan misalkan panjang sisinya nanti adalah 2 cm, berarti kita ukur 2 cm ya, 2 cm. Nah, 2 cm sudah. Setelah itu baru kita ukur sudutnya. Nah, sudutnya adalah 135 derajat yang diinginkan. 135 di sini. Nah, kalau sudah kita tarik garis lagi. Nah, dari titik ini sampai ke titik ini kita luruskan dulu. Kemudian kita ukur 2 cm. Kita tarik garis sepanjang 2 cm saja. Nah, sudah. Lanjut, cara berikutnya juga sama. Kita ukur lagi. Dengan besar sudut yang diminta adalah 135
derajat. Nah, kasih titik bantu di situ. Kemudian kita tarik garis lagi 2 derajat. 2 cm ya. 2 cm kita tarik. Nah, sudah. Diukur lagi selanjutnya. Tetap cara yang sama ya, dihimpitkan titiknya dengan garisnya juga dihimpitkan, terus diukur 135 derajat. Nah, kalau sudah, tarik garis lagi 2 cm. Nah, sudah, diukur lagi 135. Diukur lagi sudutnya 135 derajat di sini. Kemudian tarik garis sepanjang 2 cm. Coba kita ulang. Nah, udah. Terus kita tarik sudutnya 135 di sini. Nah, kalau sudah, tarik garisnya. Sudah. Nah, inilah bangun segi 5 yang memiliki besar sudut yaitu 135 derajat di masing-masing seginya ini. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, mungkin di sini perintahnya adalah, karena tidak ada perintahnya, tapi di sini ada A derajat, B derajat, C derajat, D derajat. Perintahnya kemungkinan adalah kita mengukur masing-masing besar sudut yang ada di sini. Nah, sekarang kita ukur besar sudut A. Kita himpitkan ya, ini titik tengahnya. Kita himpitkan dengan titik tengah busur. Kemudian kita lihat garisnya ini ternyata menunjuk 90 derajat, berarti A besarnya adalah 90 derajat. Sekarang yang B, kita himpitkan garis ini dengan garis busur yang menunjuk 0 derajat. Tentunya titik tengah busur tetap berhimpit dengan titik tengah dari bangunnya tadi. Nah, di sini terlihat bahwa garisnya juga berhimpit dengan 90 derajat. Kemudian garisnya ini yang dilihat adalah garis sebelah sini. Nah, berhimpit karena tadi kita menggunakan bilangan yang di dalam, berarti di sini juga bilangan di dalam, yaitu 140 derajat. Sekarang sudut C di sini menuju 60 derajat. Sedangkan yang D kita lihat di sini menunjukkan 70 derajat.